tapi negara lebih berkuasa. Kalau negara perlu tanah itu, mereka atau penduduk yang punya tanah itu harus minggat. Nah, tapi di sini sistemnya bukan ganti rugi. Kalau tanahnya diambil pemerintah, pemerintah itu akan ganti untung kepada yang punya lahan. Kalau kita di Indonesia kan itu diganti rugi. Walaupun diganti, tetap rugi. Tetap rugi kan, harganya mungkin 2 miliar diganti 1,5 miliar. Tapi kalau di sini dia diganti untung hampir 2 lipat atau 3 kali lipat. Kalau harga rumahnya 100 juta, maka diganti 300 juta atau 400 juta. Nah, ganti untung di sini. Perbedaan luar dengan kalau Indonesia dengan Arab dengan lebih pintar orang Indonesia. Kami akan ganti tanah Bapak, tapi diganti tetap rugi juga Bapak. Jadi kalau jalan terus sejauh 40 kilo lagi dari sini akan sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, Sa'ad atau Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan orang Arab, orang Mekah dulu, kalau punya anak kecil yang masih menyusu, itu biasa mereka susukan kepada orang lain, dibawa ke kampung-kampung supaya anak itu tumbuh berkembang dengan baik, bahasa Arabnya fasih, tidak tercemar dengan udara kota dan pergaulan kota. Maka biasanya dikirimlah ke kampung-kampung disusui oleh ibu-ibu atau orang-orang kampung itu. Dan supaya anak ini berkembang mandiri. Nah, kalau anak itu disusui sama ibunya, biasanya kebanyakan anak-anak itu akan manja, mengkek, semua keinginannya akan dituruti. Jadi Rasulullah juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang miskin, rumahnya reot, ke ontanya, kambingnya. Saat pergi ke kota Mekah mencari pekerjaan, menyusui anak orang lain. Jadi pekerjaan mereka menyusui anak orang lain. Jadi mereka mengharapkan imbalan atau gaji dari menyusui anak orang lain. Jadi berangkatlah Halimatus Sa'diyah dan rombongannya dari Bani Sa'ad menuju kota Mekah. Karena ontanya Halimatus Sa'diyah itu lurus, jalannya tidak cepat. Orang-orang rombongan itu sudah sampai ke kota Mekah, sudah mendapat anak yang mau disusukan masing-masing. Halimatus Sa'diyah baru sampai ke kota Mekah. Nah, bayi Nabi Muhammad ini sudah ditanya orang-orang rombongan yang pertama, tapi mereka mengelak. Mereka tidak mau menyusui Nabi Muhammad yang kecil, karena Nabi Muhammad anak yatim. Nah, mereka beranggapan kalau menyusui anak yatim, kalau ayahnya tidak ada berarti gajinya sedikit kan. Mereka anggap anak yatim itu miskin. Halimatus Sa'diyah karena tidak ada lagi anak yang bisa disusukan, dia bismillah bertawakal dan membawa bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berjalan menuju kota Taif, baru sekali dua kali Nabi Muhammad menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Secara otomatis Halimatus Sa'diyah langsung badannya tambah gemuk, berisi. Yang tadi susunya tidak begitu banyak airnya, jadi banyak airnya. Dan yang luar biasa, kalau sebelumnya
susu Halimatus Sa'diyah yang ada airnya sebelah kanan, sebelah kirinya tidak ada, Nabi Muhammad menyusu ke sebelah kiri yang tidak ada airnya, tapi airnya sangat banyak sekali. Ontanya yang tadi kurus jalannya tidak cepat, jadi gemuk dan banyak air susunya. Jadi walaupun bayi Nabi Muhammad itu anak yatim, mungkin gaji menyusuinya tidak banyak, tapi keberkahan banyak didapatkan Halimatus Sa'diyah dari menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya dia Halimatus Sa'diyah kurus, setelah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badannya langsung berisi, air susunya juga banyak, dan onta kambing mereka yang biasa tidak banyak airnya menjadi banyak airnya. Jadi mereka alhamdulillah lumayan mendapatkan penghasilan yang banyak atas keberkahan menyusui dan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Qarnul Manazil, salah satu tempat mikot untuk melaksanakan umroh. Insyaallah sore ini ataupun asar ini saya akan membadalkan nenek perempuan saya dari pihak ayah saya. Semoga Allah ridhoi badal umrah yang saya lakukan ini untuk beliau. Semoga Allah terima dan Allah lapangkan alam kubur beliau, dan Allah jauhkan daripada fitnatul kubur, dan Allah tempatkan di tempat orang-orang pilihan, dan semoga ini menjadi hadiah terindah untuk beliau. Dan bertepatan di mikot kita sekali ini di daerah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu salah satu tempat mikot ya, setelah Rasulullah SAW diusir penduduk Taif. Diusir penduduk Taif setelah dakwahnya, kemudian beliau sempat di sini beristirahat, dan Qarnul Manazil ini sebagai saksi bisu datangnya malaikat Jibril dengan dua malaikat penjaga gunung untuk menawarkan agar penduduk Taif ditimpa oleh gunung, yaitu gunung Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah, dan gunung apa saya lupa namanya. Tapi Rasulullah SAW menjawab tapi Rasulullah SAW tidak menerima hal itu, tidak menerima tawaran tersebut, tapi Rasul bahkan menjawab bal arju minallah min aslabihim allazina la yashrikullahu abada. Bahkan artinya aku berharap kepada Allah supaya anak cucu mereka yang keluar dari tulang sulbi mereka akan menjadi orang-orang mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi badal umrahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hazal bait baituka wal harama haramuka wal amna amnuka. Hadza maqamul a'is minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hazal bait baituka wal harama haramuka wa ana 'abduka wa ibnu 'abdika. Hadza maqamul a'is minan nar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
kita hendak memulai sa'i, dimulai dari Bukit Sofa. Sekarang saya berada di Bukit Sofa, kemudian nanti Bukit Marwah, 7 kali putaran, 7 kali pulang balik. Bismillah, sekarang kita mulai. Bismillah, mulai dari Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa bi khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillah. Bismillah, sekarang kita menaiki Bukit Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a bi khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillah. Alhamdulillah, telah selesai melaksanakan sa'i, 7 kali pulang pergi, ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Insyaallah selanjutnya kita akan melakukan rukun umrah yang terakhir, yaitu tahallul. Bismillah. Ayo, kaman. Tani. ولا لازم حلاق شعر صغير؟ لازم حلاق، Ayo. لازم حلاق شعر صغير صح؟ Alhamdulillah, telah selesai melaksanakan tahallul. Allahumma ghufir lil muhallikin wal muqassirin. Selanjutnya, alhamdulillah, berarti kalau selesai tahallul, berarti rukun umrah yang kita lakukan, yang saya laksanakan malam hari ini telah selesai. Semoga badal umrah yang saya laksanakan untuk almarhumah ibu dari ayah saya ataupun nenek saya, semoga Allah terima, semoga Allah ridhoi, semoga Allah berikan badal umrah yang saya kerjakan ini untuk almarhumah sebagai wasilah bagi beliau, bagi nenek saya di alam kubur sana, untuk menjaga beliau dari fitnatul kubur, dari siksaan kubur, dan Allah jauhkan dari segala hal yang memudaratkan almarhumah di alam kubur sana. Semoga Allah lapangkan kuburan almarhumah nenek saya, dan Allah tempatkan almarhumah nenek saya di tempat yang paling indah di sana. Amin, amin, amin. Semoga harapan impian kami, keluarganya, Allah mudahkan, Allah kabulkan, Allah mudahkan segala urusan. Allah kabulkan, Allah ridhoi secepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.